One, two, three, four. Halo teman kumis, nama gue Fadli. Gue mau bagi-bagi cerita nih sekitar pengalaman gue selama naik gunung. Mungkin untuk saat ini yang mau gue ceritain bukan gunung yang seperti Gunung Gede, Gunung Semeru ya. Ini di kawasan Puncak Bogor. Nama gunungnya nih Gunung Kencana. Ya. Awal cerita ini gue dari tahun ketika berangkat itu sama teman-teman gue di tahun 2018. Kalau nggak salah itu di bulan Juni. Gue berangkat sekitar 6-7 orang. Singkat cerita tuh di hari pas mau berangkat, gue berangkat dari kantor. Oh iya, gue kerja di salah satu perusahaan swasta bersama dengan teman-teman gue yang ikut trekking ke Gunung Kencana. Dari sore sekitar pulang kerja, kita siap-siap packing itu di jam 4 sore sama teman-teman. Lalu kita mulai berangkat ini dari kantor gua di daerah Bogor juga, sekitar jam 6 maghrib lah gua baru berangkat karena harus prepare, siap-siap untuk packing makanan, rapihin posisi carrier antara baju, tenda dan makanan. Kayak biasalah kalau misalnya kita mau trekking. Berangkat kita jam 6:30 habis maghrib. Sekitar jam 6 sampai setengah 7 habis maghrib. Di situ kita semua naik motor ya ke daerah puncak. Kalau teman-teman tahu di daerah puncak nih sering banget macet. Di sepanjang perjalanan ini sebenarnya kita fun-fun aja nih dari berangkat sampai di daerah Cisarua Bogor itu jalanan macet banget. Sampai kita menuju, kalau teman-teman tahu ada namanya Telaga Warna di daerah puncak sekitar Rindu Alam, ada restoran Rindu Alam tuh sebelum saya masuk. Aku sama teman-teman masuk. Dari situ udah mulai jam 8 malam karena kita tetap kejebak macet di jalan. Pas masuk gerbang Telaga Warna kita nggak ada pikiran apa-apa ya, maksudnya ya kita itu aja, kita mau naik gunung ke Gunung Kencana ini. Tapi jujur di antara teman-teman gua ini belum ada satupun yang pernah kesana waktu itu. Jadi kita cuma bermodalkan Google Map. Jadi kita nggak tahu nih, kita taunya Gunung Kencana itu ada di daerah Telaga Warna, masih satu jalur. Mulai dari pintu gerbang Telaga Warna kita masuk, terus masuk ke pedesaan di daerah sana. Masih sekitar jam 8:30 malam, tapi sudah mulai gelap. Kita terus ngikutin Google Map, itu semua kita ngeraba, nggak tahu jalan sampai kita ke daerah perkebunan teh. Nah di perkebunan teh ini jalan tuh semua kebagi nih, dan mungkin karena memang sudah di daerah sana, di daerah perkampungan, sinyal pun agak susah. Jadi Google Map ini ngebacanya juga sulit karena memang kita susah sinyal. Kita terus ikutin jalur. Kita berharap bisa ketemu nih pos untuk naik Gunung Kencana di daerah sana. Pas sekitar jam 10:30 kita belum sampai tuh. 10:30 malam kita belum sampai sama sekali di posnya Gunung Kencana. Ini gue udah khawatir ya, karena dari kita lewat perkebunan teh tiba-tiba kita masuk ke dalam hutan.
karena itu tetap jalan motor sampai ada aliran air sekitar 2 meter lah, 2 meter panjangnya. Itu kita lewatin aliran air pertama. Di aliran air pertama ini kita lewatin terus sampai masuk lagi ke kebun teh. Kita terus lewatin lagi kebun teh. Nah, sampai di daerah kebun teh yang berbukit, kita naik lagi ke atas. Tiba-tiba di situ jalan ditutup tuh sama kayak karung-karung teh gitu banyak. Cuman ada jalan sedikit buat motor. Jadi kita gue sempet tanya sama temen gue, ada temen gue namanya Widi. Ini bener jalannya Wid? Kalau Google Map, kata temen gue, kalau Google Map sih ngarahin ke sini. Ya udahlah, yuk kita jalan. Nah, pas udah kita jalan sampai sana, kita terusin lewatin tuh yang karung-karung itu terus sampai kita nggak ketemu lagi jalan motor. Di situ mungkin nggak cuma gue doang, ada 1-2 orang temen gue yang ngerasa wah ini nggak bener nih. Cuman kita berusaha ngilangin perasaan kayak gitu karena memang hari udah mulai gelap banget, udah sekitar jam 11 malam. Di jam 11 malam itu udah mulai gua tuh berpikir ini bener nggak jalannya, bisa nggak sampai sana, ada nggak sih sebenarnya Gunung Kencana, karena memang gua sendiri belum pernah ke sana, nggak tahu jalannya. Tapi temen gua bilang ada. Ya udah, akhirnya ketika ketemu jalan buntu, gue bilang ke teman-teman gue, akhirnya kita putar balik yuk, kita cari jalan lain, mungkin kita ini salah. Ya udah, akhirnya kita jalan lagi, kita putar balik, kita jalan lagi, kita coba cari jalan lagi sampai di area perkebunan teh lagi yang lapang luas. Kita ketemu pertigaan jalan, gue coba berhenti nih sama temen-temen gue, dan salah satu temen gue namanya Irfandi atau biasa dipanggil Uda ini, dia bilang gini ke gue, ya Dli, lu di sini dulu deh sama yang lain, biar gue sama Widi yang nyari posnya. Oh iya, gua mau ceritain, mau kenalin teman-teman gua yang ikut kemarin itu. Ada namanya Widi, ada yang namanya Irfandi atau biasa dipanggil Uda, ada namanya Septian atau biasa dipanggil Tiong, ada yang namanya Ipul, Dino, dan gua. Ya, dulunya ini di kantor swasta kita itu kita nih disebutnya ranger lah, yang suka nyari tempat-tempat trekking kayak gini buat seru-seruan sih maksudnya. Nah, balik lagi ke cerita, pas udah bilang gua sama yang lain suruh dia di sini, akhirnya gua mutusin buat di sini dulu. Jadi Widi sama Uda coba cari dulu satu motor untuk cari posnya. Itu kita nunggu sekitar setengah jam. Itu gue lihat jam udah mulai jam setengah 12 malam. Itu gue sampai bikin kopi dulu, kita buka carrier lagi, kita coba yuk kita ngopi, nenangin diri. Itu suasana bener-bener gelap, nggak ada cahaya itu cuma ada di lampu kompor kita aja, sama mungkin beberapa teman-teman yang sempetnya buka handphone walaupun sinyal udah sangat sulit. Seling sekitar 10-15 menit, Widi teriak tuh dari jauh. Motornya nggak kelihatan, yang kelihatan lampunya aja karena memang ketutup pohon yang cukup rimbun dan ladang teh yang luas banget. Udah sampai di tempat kita lagi, ada, dia bilang udah ketemu posnya, nggak jauh ternyata daerah sini. Kita mulai rapi-rapiin lagi kompor-kompornya,
perlengkapan tadi kita ngopi, gelas kita cuci lagi, kita packing lagi, terus kita berangkat ke pos. Sampai di situ gua pribadi udah mulai ngerasa nggak enak nih. Satu, kok jalan kita mau ke situ aja agak kayaknya sulit banget, kayak ada yang nyasarin. Cuman gua nggak mau cerita ke temen-temen gua karena takutnya nanti ada yang mikir aneh-aneh atau bagaimana. Nah, sampainya di pos, itu pos juga ada warung kecil, terus ada rumah, salah satu rumah mungkin yang menjaga daerah situ ya, yang boleh atau enggaknya kita naik, kita izin sama bapak itu. Kita ditanya semacam kayak semaksi kalau kita lagi naik gunung. Terus ditanya kita berapa orang, mau berapa hari. Kita kebetulan di sana cuman sehari semalam lah, hari keduanya kita pulang. Nah, pas setelah ngobrol dan coba komunikasi, boleh nggak nih kita naik sekarang karena sudah malam, sudah jam 12 malam gitu. Tadi ya boleh, cuma hati-hati karena cuaca kayaknya lagi mau hujan. Posisi memang karena gelap, jadi sebenarnya gue nggak tahu nih ini bakalan hujan apa enggak. Cuman si bapak yang di warung di pos itu bilang kayaknya mau hujan. Ya udahlah, cuman Widi dan anak-anak kita berunding lagi, yuk kita jalan aja. Ya udah, akhirnya kita jalan. Kita packing lagi, rapihin posisi-posisi makanan yang tadi sempat dibongkar. Setelah itu baru kita berangkat. Udah happy nih sebenarnya, maksudnya pas lagi jalan dari pos kita mulai trekking, dari situ kita udah mulai jalan kaki, nggak naik motor lagi, kita masih lihat ladang teh. Masih luas banget, cuma gelap sayangnya karena kita sudah mulai malam. Bukan sudah malam, tapi sudah sangat gelap karena memang udah tengah malam banget. Itu awalnya masih ya senang-senang aja. Akhirnya ketemu juga posnya, kita trekking. Dan gua salah satu yang bawel nih, jauh nggak ya trekkingnya, jalannya gimana ya, banyak tanya. Cuman dari kuda katanya di sini ada tuh, nanti kita ketemu tanjakan, pasti seru deh tanjakannya. Ya udah, kita mulai jalan. Nah, sampai di ujung kebun teh itu ada gapura nih. Itu dikenal dengan di gapura itu ada tulisan Gunung Kencana dan langsung menanjak ke atas, dan tanjakan itu dikenal namanya tanjakan Sambalado. Kalau ada teman-teman yang mungkin pernah kesana mungkin tahu tanjakan Sambalado, betapa menyiksanya tanjakan itu karena sepanjang jalan kita cuma naikin tangga, sampai tangga itu tingginya lutut bisa ketemu dada. Itu sekitar jam 1 malam lah kita mulai trekking dari tanjakan Sambalado ini. Baru sekitar nanjak sekitar 50 meter, nggak jauh, itu rasanya udah ngap. Nah, jujur itu ngap itu nggak tahu kenapa, mungkin karena memang perjalanan dari Bogor kita naik motor terus trekking di jalan kebun teh itu jalannya juga nggak bagus, jadi kita bawa motor juga udah sempet kecapean. Baru jalan 50 meter tuh udah rasanya udah ngap, udah dada tuh udah sakit, kaki juga udah pegal tiba-tiba. Dan salah satu teman gue ini yang namanya tadi gue bilang namanya Dino ya. Dino ini kalau boleh gue kasih tahu, ukuran badannya itu sangat besar, mungkin beratnya lebih dari 100 kilo gitu. Dia satu-satunya teman gue yang selalu mau ikut kalau mau naik gunung, walaupun resikonya kita kerepotan ya. Baru jalannya udah ngap, jadi setiap jalan
ngap karena tapi posisinya karena mungkin pada saat baru mulai nanjak itu belum terlalu banyak pohon-pohon rindang, jadi masih agak terang cahaya juga. Jadi gue sendiri masih enjoy aja walaupun memang udah capek. Kita coba naik lagi sampai sekitar 100 meter lah. Posisi gapura yang di bawah itu, gapura tanjakan Sambalado Selamat Datang Gunung Kencana ini, itu masih kelihatan. Dan malah kita ngeliatnya jadi lucu. Masalahnya gini, kita baru jalan segini tapi kaki tuh udah berat banget, udah sakit. Udah sangat sakit banget kaki. Kita istirahat lagi. Kalau nggak salah kita jalan tuh paling sekitar per 30 sampai 50 meter kita istirahat. Karena memang kaki itu sakit semua. Nggak tahu kenapa, kayak sudah lelah banget. Sampai kita mulai nanjak lagi sekitar 50 meter lagi. Ada temen gue yang badannya besar ini kecapean. Kecapeannya tuh banget. Kalau dibilang namanya orang gemuk, kalau nafas tuh susah. Tapi di situ gue belum ada perasaan yang takut lagi seperti pada saat kita kesasar naik motor yang bisa saya nyasar ke kebun, belum. Gue masih nggak ada pikiran itu pertama. Sampai dia bilang istirahat, gue capek. Nah di situ kita sempet cekcok nih, karena sudah mulai gerimis. Jadi Widi sudah mulai nggak tahan, ayo jalan, ini tuh nggak jauh. Akhirnya cekcok lah antara temen gue ini, antara Dino sama Widi, karena dia ngerasa ini baru jalan segini, sedangkan temen gue yang satu yang badannya besar itu dia nafasnya sudah capek. Posisinya akhirnya dia duduk di atas batunya tuh sekitar dari kaki gua mungkin sekitar 80 cm lah, hampir semeter. Dan lebarnya tuh cukup lebar, hampir sekitar 1 meter lah lebarnya. Dia duduk di batu itu pas di sisi tanjakan. Dan kebetulan di batu itu ujungnya tuh langsung kayak jurang gitu, tanah gitu semuanya. Pada saat dia duduk, gua ngeliat batunya goyang. Pada saat itu gua bilang, no, ini batunya takut jatuh, jangan duduk sini. Mungkin karena dia juga udah capek, dia cuekin lah tuh, nggak ngomong apa-apa. Akhirnya gue coba minta bantuan temen gue yang satu lagi, Tiong, buat ambil kayu buat ganjel. Akhirnya coba gue ganjel lah nih barang udah si batu ini, biar si Dino duduk itu nggak goyang. Nah setelah itu kita istirahat dulu. Gue coba tenangin Widi nih, Dino juga harus kita pikirin, karena gue pikir kita naik sama-sama. Kalau ada yang seperti ini kita ya tunggu aja biar sama-sama. Akhirnya udah Widi tenang, Dino juga udah tenang. Itu posisinya tuh ini batu, Dino duduk, ini gua di bawah batu, agak ke samping sama Uda, Widi di atasnya, Ipul juga masih di bawah gua sama Uda, Tiong di atas. Nah sampai yuk jalan. Pas gue bilang jalan sama anak-anak, semua pada mulai bangun lagi jalan. Akhirnya Dino berdiri. Nah pas gue udah lewatin si batu, Dino jalan duluan, terus Uda, terus Ipul. Tiba-tiba batu yang tadi dia duduk itu tuh jatuh ke bawah, jatuh ke duduk gitu kayak gitu. Nah itu gue sempet parno tuh, takutnya ada orang di bawah, karena memang seingat gue pada saat kita masuk gapura tanjakan Sambalado itu ada rumah orang
di posisi kanan ada gapura dan posisi kirinya itu dapur rumah orang itu. Nah, pada saat batu jatuh itu posisinya ngarah ke si dapur itu, yang kebetulan bangunannya juga tembok, kayak tembok rumah gitu. Sampai area duk sampai kedengeran suara, cuman karena memang sudah jauh jadi suaranya juga nggak terlalu besar, cuman kayak dia nabrak si dapur itu. Cuman gue pikir mudah-mudahan nggak kena deh, yuk kita jalan. Naik lagi. Nah, sudah mulai jalan lagi, hujan sudah mulai lebat nih, tadinya gerimis akhirnya hujan. Akhirnya kita coba buka ini carrier, kita buka carrier, terus kita ambil jas hujan. Ambil jas hujan kita pakai, dan satu-satunya orang yang nggak bawa jas hujan itu Dino, dan dia juga satu-satunya orang yang nggak ada senter. Padahal dari sebelum kita trekking, gua sama teman-teman sering bilang diingetin ke dia juga, jangan lupa bawa perlengkapannya yang lengkap. Nah, di situ gue sempet bingung karena udah mulai gede. Dia bilang nggak apa-apa berat, nggak apa-apa, ayo jalan. Walaupun dia tuh sebenarnya udah capek banget. Kita coba nanjak lagi. Ini gue udah mulai ngerasa takut karena memang hujan dan jalan pun cuman kelihatan yang gua center aja, yang center headlamp di kepala gua. Ini nggak tahu kenapa gua takut, cuman gua nggak berani ngomong, gua jalan aja. Sampai akhirnya tiba-tiba Dino di jalan diem, nggak ngomong nggak apa, dia duduk drop karena sudah ngap. Gua center mukanya, dia nengok ke sana sini melotot. Nah itu gua takut. Gua sampai tanya, gua manggil dia Dut, dia gendutnya. Dut, lu kenapa? Dia nengok kanan kiri sambil napasnya udah kayak gitu. Nah, gue sempet takut tuh di situ. Dut, kenapa? Dut, kenapa? Akhirnya udah nyamperin aja. Kenapa berat? Katanya. Nggak tahu nih, tiba-tiba jatuh, duduk terus kayak orang melotot kiri kanan. Kecapean ini, dan dia nggak bawa senter. Wah, di situ bukannya malah tenang, itu tuh malah cekcok, malah jadi cekcok. Apalagi Widi sempet marah, udah lu jangan lu malah atau apalah bahasanya lah. Gue bingung kan di situ, maksudnya ini gimana? Kita harus gimana? Ada karena yang satu emosi, seburu-buru. Akhirnya gue sama Uda bilang, Wid, lu jalan duluan Gi, nanti kalau udah sampai atas lu kan carry lu isinya tenda, lu jadi bisa pasang tenda sama Tiong sana duluan, biar gua sama Uda yang sama Dino sama Ipul. Udah, akhirnya dengan mungkin Widi kesel, nggak ngomong A nggak ngomong C, dia jalan duluan, Tiong juga jalan. Dia jalan sampai nggak kelihatan lagi deh karena gelap banget. Di situ gue udah takut. Gue jujur takut, tapi gue nggak mau cerita ke teman-teman gue. Gue takutnya nanti ngebawa ke yang lain. Karena memang pada saat itu lu posisi di atas kayak tebing, kayak gunung ya, tanjakan kayak gitu, dan lu hujan lebat. Dan jalan tuh cuman kelihatan ya apa yang lo center aja, mungkin sekitar 1 meter sampai 2 meter headlamp gue bisanya buat melihat jalan. Lebih lagi Dino nggak bawa center sama sekali. Sampai kita tunggu 5 menit, 10
10 menit akhirnya Dino udah mulai tenang ya, walaupun dia ngedumel lah karena Widi nggak sabaran atau apa, itu udah biasa lah. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu kalau kita trekking namanya lagi jalan seperti ini pasti ada aja yang emosi. Cuman ya itu lah buat gua ya cerita-cerita aja. Sebenarnya bukan masalah dia emosi atau enggak, tapi gua udah mulai takut di sini. Itu gua takut banget karena mungkin teman-teman gue yang lain nggak ngerasain, tapi mungkin juga ada yang ngerasain karena gue nggak saling cerita pada saat itu. Kita coba bangunin Dino, gue bilang, Dut masih kuat jalan nggak? Dia bilang ya iya. Akhirnya gue jalan lagi sama dia. Nah pas gue jalan lagi, gue coba mulai trekking lagi. Dino itu posisi di belakang gue, dia nggak bawa senter. Kuda itu dia cuma punya senter kecil. Jadi pada saat tanjakan itu setiap 5 langkah atau 3 langkah gue harus nengok ke belakang biar Dino bisa tahu dia jalan harus lewat mana. Karena posisi gue paling depan, jujur selama gue jalan sama temen-temen gue nggak pernah jadi paling depan karena gue takut dan gue nggak tahu jalan. Dan jalan itu hanya sekitar kiri kanan itu udah pohon-pohon rindang, jadi sekitar 1 meter lah lebarnya itu gue trekking nanjak tuh. Nah pada saat nanjak nih gue nyium bau nih, baunya tuh kayak bau kotoran binatang lah, tapi itu baunya nyengat banget, sampai ada di bagian semak-semak di kanan tuh kayak ada tusuk-tusuk. Nah gua masih belum ada perasaan takut itu hantu lah atau apa, belum. Yang gue pikirin tuh itu babi karena gue takut. Gue pikir itu binatang, itu apa. Sampai pas gue jalan lagi suaranya itu kresek kayak ngikutin gue di sebelah kanan.